Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Ini merupakan suatu semangat dan motivasi. Tapi faktanya, banyak keluhan-keluhan, bahkan stres pikiran. Betapa tidak, karena tidak satupun jalan terbuka di atas banyak kemauan. Jadi sebaiknya, di mana ada kemauan, di situ kendalikan pikiran. Dengan kita mengendalikan pikiran kita, kita dapat mengukur upaya dalam menemukan jalan. Bersama saya, Sutrisno Dalimunte, inilah tajuk show Aspirasi Seni Obrolan Inspirasi. Asoy!
Dalam perjumpaan kembali bersama Kak Yusuf, episode ini kita kedatangan sosok tamu dari seorang kaula muda yang sedang gigih dan mandiri dalam berwirausaha. Kita langsung aja menyapa narasumber atau tamu kita, Clara. Apakah Anda sehat? Sehat. Siap menjawab pertanyaan? Siap. Kayak macam diinterogasi aja ya. Kalau nama lengkap kamu siapa? Nama lengkap saya Clara Sri Devi Bakara. Kelahiran tahun berapa? Tahun 96. Pernah kuliah? Pernah. Iya, di mana kemarin? Kemarin saya kuliah di Perguruan Tinggi Sumatera Barat Universitas Andalas. Jurusan apa? Jurusan Agroteknologi. Pertanian berarti. Pertanian. Kenapa jauh-jauh sampai ke Andalas atau ke Sumatera Barat? Alasannya apa? Karena saya mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di. Berapa lama menyelesaikan studi perkuliahannya? Saya 4 tahun pas. 4 tahun. 4 tahun. Selesai tamat perkuliahan, kemarin ada cari kerja atau tidak? Selesai tamat kuliah, sebelumnya saya kan lulus tahun 2019 bulan 11. Jadi sembari untuk mendapatkan ijazah, saya di sana berkegiatan menjual jualan angkringan seperti di kaki-kaki lima gitu. Di Sumatera Barat? Iya. Oh. Sembari saya mencari pekerjaan, menjatuhkan lamaran pekerjaan, saya bergelut lah gitu untuk menghidupi kehidupan saya di sana, karena kan tidak mungkin lagi rasanya kalau saya itu masih meminta sama orang tua, karena kan statusnya sudah berbeda gitu, sudah tamat kuliah gitu. Berarti memang ada jiwa wirausahanya, ada ya? Sudah ada dari SMA, saya sudah bergelut istilahnya, jualan keripik di jalanan gitu. Sekarang kita tahu bahwa ada fokus giat usaha yang sedang dirintis sama Claranya. Itu usaha apa sekarang? Sekarang saya bergelut usaha merangkai bunga. Merangkai usaha bunga. bunga. Iya. Bunga bagaimana nih? Bunga banyak jenis bunga untuk wisuda, bunga untuk kematian, yang bunga krisan gitu. Banyak jenis-jenis bunganya. Itu modal siapa? Itu awalnya modal karena dapat beasiswa itu kan Pak. Karena itu awalnya saya dari beasiswa itu saya kumpul-kumpul duitnya, dan saya memberanikan diri untuk memulai usaha rangkaian bunga ini, dan disitulah awal mulanya. Ini maaf, kenapa harus lebih pilih fokus ke wirausaha daripada mencari kerjaan atau dapat kerjaan? Karena kan sekarang masih banyak sarjana pun tidak mendapatkan pekerjaan, itu kan masih banyak gitu. Jadi saya mengambil jalan pintasnya untuk berwirausaha gitu, agar dapat memberikan inilah ya untuk modal hidup ke depan, iya, gitu hidup ya. ke depan. Bu, ada bawa karyanya di sini? Oh, ada. Oh ya, boleh tolong ini. Nah, ini adalah salah satu karya-karya yang saya buat. Seperti ini. Seperti itu ya. Iya. Terus bahan bakunya ini gimana? Bahan bakunya masih kita biasanya pesan online. Pesan online. Karena tidak bisa memproduksi bahan dari dasarnya plastik seperti ini. Tetapi ada juga beberapa yang kita buat, kita olah sendiri dari bahan-bahan flanel, dari kertas tisu, seperti itu kita olah sendiri. Dari limbah-limbah sampah lah, iya. Ininya ya, dikreasikan ya. Terus ini siapa? Ini adik saya. Adik bagaimana nih? Adik kandung. Berarti adiknya ikut juga bantu atau sama-sama berkreasi, gimana? Awalnya kan saya di Padang membuka usaha ini, gitu. Oh, tadi angkringan kau bisa ke sini langsung? Iya, karena dari angkringan itu kan pada masa-masa Covid itu kan tidak memungkinkan gitu kan. Jadi saya mencari jalan bagaimana tuh untuk memenuhi kebutuhan saya di sana. Jadi saya coba melibatkan adik saya yang di sini gitu. Sudah ada tokonya?
Belum. Jadi Belum. bagaimana? Masih di rumah-rumahan. Tetapi untuk kedepannya sudah direncanakan supaya di Kota Pematang Siantar ini bisa membuka suatu toko agar pemasaran marketplace-nya itu kan lebih luas, banyak yang lebih kenal dengan rangkaian bunga kita gitu. Pemerintah sekarang melalui Kementerian Koperasi dan Wirausahanya sedang menggalakkan ini melalui UMKM, terus mempermudah legalitas usaha. Nah, nanti mungkin itu menjadi satu poin pencapaian untuk legalitas demi pengembangan usahanya. Terus gini, Clara, kita tahu bahwa Clara ini di samping berkarya dalam membuat karyanya sekarang, juga memberdayakan kaum disabilitas gitu. Ya, itu apa benar? Benar. Kenapa harus ke kaum disabilitas? Jadi Kak Lara bicara sama Fiona, Kak Ona, gimana nih ada panti jompo pertamanya gitu. Ini siapa yang curhat sekarang, kakak Kak sama Ana. dia? Oh ya. Lara curhatnya gitu. Gimana? Di situasi tertentu kakak Iya. harus bisa curhat sama adiknya ya. Iya. Ya, oke, itu lanjutkan silakan. Gimana nih panti jompo, kakak mau ini loh, mau ngasih ini Berikan suatu ilmu yang saya dapatkan sebelumnya di perantauan gitu. Harapan dengan memberdayakan disabilitas sendiri apa kira-kira? Harapannya agar disabilitas itu lebih terdepan dengan dorongan yang saya berikan gitu. Mereka itu mampu membuat karya-karya mereka seperti saya gitu. Walaupun karya-karya saya belum seberapa gitu, tetapi dengan ilmu yang saya berikan, mereka itu mampu menghidupi kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi masa-masa COVID gini kan, pendapatan mereka itu kan menurun gitu. Seperti itu. Berarti melibatkan pemberdayaan disabilitas bukan suatu sasaran bisnis ya, tapi dorongan nurani. Dorongan untuk diri dari Nah, diri kita. karena memang situasi sekarang memang banyak orang, dan kita bilang apalagi kaum disabilitas cukup terasa Iya. dengan situasi pandemi COVID-19 ini. Impian-impian lah kakak beradik apa dengan sekarang karya-karya ini? Semoga dengan usaha ini bisa membuka toko di Siantar. Dengan membuka toko kan pasti bakalan banyak yang datang, yang banyak yang tahu gitu, dan bisa memberikan juga untuk kepada disabilitas dengan rezeki yang kita punya gitu. Baik, terima kasih Clara, Fiona atas waktunya bersama-sama kita di episode ini. Ya, sudah bersama-sama kita mendengarkan apa yang menjadi kisah usia muda tapi berani keluar dari zona nyaman dan lebih memilih untuk bertarung dan berjuang demi kreasi, demi pemberdayaan diri sendiri. Sekian dulu perjumpaan kita pada episode ini. Kajukso, asoy! selagi muda, kenapa kita nggak untuk produktif gitu? Dari hobi kenapa nggak kita untuk ngasih ilmu kepada orang lain? Karena orang beranggap ilmu itu mahal gitu, sehingga orang-orang yang berada di bawah mereka pasti merasa tersingkirkan karena ilmu itu mahal gitu, pasti harus dikejar dengan biaya yang besar gitu. Jadi selagi kita muda, kita kasihlah motivasi kepada orang lain, kita kasih ilmu kepada orang lain agar mereka juga tetap produktif juga sama seperti kita.